Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini, seperti judul yang sudah teman-teman lihat, kita akan membahas tentang apa itu marketing organik atau organic marketing ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin biar teman-teman nih dapetin konteks tentang pembahasan kali ini, tema video kita kali ini, kita akan lebih dulu mengetahui gitu atau kenalan dulu sama jenis-jenis marketing yang ada di bisnis online. Di bisnis online itu pada umumnya biasanya itu ada dua jenis marketing yang paling umum, yang paling sering dipakai. Yang pertama itu adalah tipe marketing yang paid ads atau iklan berbayar. Mungkin teman-teman tahu kayak semacam paid promote, endorse, atau IG ads, TikTok ads yang paling baru sekarang, terus Google ads juga gitu ya. Nah, itu adalah jenis marketing yang paling sering digunakan ketika di bisnis online gitu. Kalau misalnya paid ads ini, itu biasanya orang atau bisnis yang sudah berencana untuk scale up profitnya yang lebih besar. Kalau misalnya paid ads ini, itu dijalankan biasanya ini ya, dijalankan ketika si marketing organiknya atau organik marketingnya di bisnis itu sudah stabil menghasilkan income. Biasanya tuh kayak begitu. Karena kalau misalnya seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa paid ads ini kan perlu modal buat ngiklan gitu ya, perlu biaya tambahan, budget tambahan gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya modalnya duluan, jadi gimana mau bisa ngiklan gitu. Terus dari mana dapat modalnya? Kalau misalnya mau ngiklan gitu ya, ya dari profit penjualan produk gitu ya. Itu yang paling paling umum dipakai gitu. Profit penjualan diputer lagi untuk ngiklan biar dapetin income yang lebih besar gitu. Kalau misalnya kamu punya budget lebih, ya kamu bisa aja mungkin pakai duit pribadi dulu gitu. Mungkin sudah ada alokasinya, itu juga bisa. Tapi biasanya kebanyakan orang punya modal yang terbatas gitu ya. Terus gimana caranya biar bisa ngiklan dari produk? Ya profitnya harus gede dulu gitu. Ketika ada terjadi penjualan dari produk itu, profitnya diiklankan lagi, dipakai untuk ngiklan gitu biasanya. Biar scale up istilahnya, jadi berlipat gitu. Sekali iklan bisa closing 2-3 produk kan lumayan gitu ya. Anggaplah budget iklannya misalnya 50.000 gitu per hari. Terus dari 50.000 tadi, dari profit produk tadi, dapetin 3 closing aja produk. Udah lumayan kan, jadi bisa diputar lagi tuh buat besoknya iklan lagi gitu. Makanya ketika mau menjalankan paid ads ini, biasanya bisnisnya harus stabil dulu di income ke marketing organiknya. Kalau misalnya di organiknya aja masih belum stabil, terus kita ngiklan, kepikiran yang ngiklan ini biasanya pebisnis pemula ini mikirnya kayak gitu. Ah, kalau misalnya organik nggak dapat cuan nih, aku ngiklan aja kali ya. Oh, no 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 no, bukan begitu. Paid ads itu dijalankan ketika organic marketingnya sudah beres, istilahnya udah bisa stabil lah menghasilkan tiap bulan, misalnya stabil 1 juta misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah stabil selama 3 bulan ngasilin 1 juta, ya bolehlah dicoba sedikit-sedikit, tipis-tipis ngiklan gitu ya. Walaupun meskipun sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi 1 juta sebulan tuh agak kurang ya. Terlebih kalau misalnya profitnya besar gitu, 50.000, minimal 50.000 per produk. Kalau misalnya 1 juta per bulan tuh agak kurang gitu ya. Tapi untuk pemula, untuk yang baru mulai, 1 juta per bulan itu udah oke banget, keren banget. Apalagi gak perlu pakai iklan, apalagi kalau pakai marketing organik gitu ya, itu oke banget. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah stabil, ya anggaplah 3 bulan pertama gitu ya, stabil sebulan, sejuta dapatnya, ya tipis-tipis. Bulan keempat bisa tuh sedikit-sedikit ngiklan gitu, dicoba-coba belajar gitu. Karena fundamental ngiklan itu sebenarnya kan adanya di organic marketing. Sekarang kita masuk ke jenis marketing yang berikutnya, yaitu organic marketing. Sepengalaman saya sih, kalau misalnya ngejalanin dua-duanya ini ya, organic marketing ini yang paling simple gitu, atau cara jualan pertama yang diajarin sama pemula biasanya. Karena ini sama sekali tidak pakai modal gitu ya, istilahnya nggak pakai iklan sama sekali. Kita cukup memanfaatkan fitur yang ada di media sosial aja gitu, yang ada di internet gitu kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya di sini udah bisa gitu ya, karena ini fundamentalnya, sekali lagi fundamental jualan online itu adanya di organic marketing ini. Kalau misalnya udah jago gitu ya di organic marketing, boleh lah baru scale up ke paid ads gitu. Karena kalau setahu saya sih sejauh ini gitu ya, saya belajar tentang bisnis online dan marketingnya itu tidak ada guru, tidak ada mentor yang langsung ngajarin pebisnis pemula atau orang yang mau jualan di internet pemula itu langsung
ads gitu, langsung iklan tuh jarang banget. Kecuali memang dia jago banget lah istilahnya. Ya udah, lu masuk ke tempat gue gitu ya. Nanti gue ngajarin iklan sampai sampai menghasilkan itu. Ya itu oke lah. Tapi kalau setahu saya sih belum pernah ada yang ngajarin saya seperti itu gitu. Semuanya itu dari organik dulu. Kalau misalnya organiknya udah oke, udah beres, baru jalan ke paid ads. Kalau misalnya definisinya sendiri, saya nggak nyari tahu kemana-mana gitu ya. Ini adalah sepengalaman saya aja ketika saya menjalankan bisnis online dan juga menjalankan dua tipe marketing ini. Menurut pengalaman saya, kalau misalnya marketing organik itu atau organik marketing itu melakukan promosi gitu ya dengan gratis di media sosial. Nah, karena mainnya di media sosial, jadi kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial, teman-teman. Ini marketingnya ya, promosinya gitu. Jadi kita memanfaatkan apa yang sudah ada gitu. Jadi kita tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada lah, istilahnya kayak begitu ya. Jadi kita benar-benar pure mencari tahu di media sosial ini tuh apa yang bisa dimanfaatkan untuk bisa jadi cuan. Itulah istilah kasarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial itu kan banyak banget ya. Fitur-fitur tuh bisa aja kayak semacam hashtagnya misalnya. Hashtag kan hampir di semua medsos ada tuh. Ada hashtag di Twitter, ada hashtag di Instagram, apalagi di TikTok juga gitu ya. Sekarang Facebook pun juga sudah ada hashtagnya sekarang. YouTube juga ada gitu ya. Nah, itu adalah fitur-fitur. Juga bisa dari akun ya Pak. Akun udah pasti lah ya. Kita semua harus punya akun untuk bisa promosi gitu di media sosial tersebut. Bisa juga jadi dari kontennya. Semua medsos perlu konten. Kalau misalnya nggak ada konten, gimana orang mau lihat produk kita gitu, gimana orang tahu kita punya sesuatu yang bisa dipasarkan, yang bisa dibeli gitu. Terus bisa juga dari SEO-nya atau Search Engine Optimization-nya. Sekarang kalau misalnya YouTube udah lama sih ya. Kalau YouTube itu kan udah lama, punya Google juga, karena kita tahu Google itu ada mesin pencari. YouTube juga disupport sama SEO gitu. Jadi ketika kita upload video, usahakan memang menggunakan ya kata kunci yang sudah teroptimasi biar bisa didapatin traffic atau views secara organik gitu. Itu juga bisa. Viewsnya juga itu salah satu fitur gitu ya. Pokoknya semuanya yang ada di medsos gitu ya. Engagement juga, like, comment, share, apalagi tuh direct message juga gitu ya. Kalau misalnya di TikTok tuh apa ada ya, musik juga penting tuh, musiknya gitu ya, musik apa yang lagi tren itu juga bisa dipakai gitu, itu juga bisa. Pokoknya semua fitur-fitur yang ada di media sosial itu kita gunakan untuk memaksimalkan jangkauan akun kita yang akan digunakan sebagai media promosi atau media marketing. Nah, hal yang perlu teman-teman tahu untuk memaksimalkan organic marketing ini adalah kita tidak mengakali algoritmanya ya teman-teman. Seperti yang kita tahu kan semua media sosial itu ada algoritmanya ya. TikTok punya algoritma sendiri, Instagram punya algoritma sendiri, YouTube juga, Facebook, Twitter itu semuanya punya algoritma sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tugas kita sebagai seorang organic marketer itu adalah memahami. Ingat ya, kata kuncinya memahami, bukan mengakali teman-teman. Jadi kita memahami bagaimana algoritma di medsos itu berjalan, bagaimana algoritma medsos itu bisa kita maksimalkan untuk melakukan promosi teman-teman. Jadi kita manfaatin algoritmanya, bukan mengakali ya. Sekali lagi bukan mengakali. Ini kadang-kadang ada yang salah kaprah gitu ya. Banyak banget orang-orang tuh yang justru pengen ngakalin algoritmanya. Ngapain? Nggak mungkin kita bisa mengakali sesuatu yang tidak pernah kita buat sebelumnya gitu. Jadi ngapain kita mesti mengakali gitu. Daripada kita mengakali, mending kita manfaatin aja gitu. Ikutin aja apa yang mereka mau gitu. Apa yang mereka sudah buat, apa yang mereka sudah sediakan sistemnya, ikutin aja gitu. Kita nggak perlu repot-repot harus mikirin caranya gimana biar mengakali algoritma. No. Itu akan capek sendiri teman-teman. Jadi kita harus tahu gitu ya, kenal betul-betul bagaimana algoritma sebuah medsos itu berjalan. Jadi jangan sampai teman-teman tuh kebingungan ketika masuk ke medsos tertentu gitu. Kalau misalnya masuk ke TikTok gitu ya, karena TikTok lagi rame terus ikut ke TikTok gitu. Padahal di TikTok teman-teman nggak tahu algoritma kayak gimana. Nah, jangan ya. Jadi kalau bisa sebelum masuk kita udah tahu dulu algoritmanya seperti apa gitu. Saran saya sih kalau misalnya memang mau main di medsos tertentu, kenali dulu algoritmanya, coba-coba dulu gitu ya sebelum melakukan promosi. Nanti kalau misalnya udah jago, udah kenal betul algoritmanya seperti apa, sistemnya kayak gimana, fitur-fiturnya apa aja, baru mulai terjun promosi. Karena beda algoritma, beda medsos, tentu kita apa ya istilahnya, terutama yang masih sendiri ini ya, ngejalanin semuanya sendiri, akan kewalahan pasti untuk mengenali dan menjalankan semua medsos gitu.
terlebih mengenali algoritmanya ya. Beda medsos, beda algoritma. Terus kita harus mengenali semuanya tuh agak rada pusing ya. Saya sendiri repot gitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya masih baru gitu ya, belum punya tim sama sekali, jangan dicoba semuanya. Tapi coba 2 atau 3 medsos aja dulu gitu. Fokusin 2 atau 3 dulu. Jalanin itu benar-benar gitu ya sampai bisa menghasilkan secara stabil lewat organiknya. Baru nanti kalau misalnya udah oke, udah beres, baru pindah ke medsos yang lain. Terus belajar lagi gitu terus sih sebenarnya. Jadi intinya sih kalau misalnya mau ngejalanin organic marketing itu harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin ngulik gitu ya teman-teman ya, rajin-rajin eksperimen, karena kita nggak pernah tahu gitu medsos mana yang bisa jadi cuan buat kita gitu. Kita bisa aja nyoba nyoba TikTok dan Instagram gitu, tapi karena kita kelamaan di 2 medsos ini yang nggak ada cuannya sama sekali, justru nanti kita bakalan buang waktu gitu. Jadi pilih dulu lah mana kira-kira yang memang marketnya ada di situ gitu. Kalau misalnya ada di TikTok sama Instagram ya udah coba dulu di sana. Ini kalau misalnya udah yakin benar-benar ya, kalau misalnya tahu bahwa di 2 medsos ini marketku ada dan produknya bisa nih aku pasarkan di sini. Sok, mau nggak silahkan lakukan promosi di situ. Tapi kalau misalnya masuk ke 2 medsos ini cuman karena lagi tren aja gitu ya, jangan. Itu capek sendiri nanti. Karena kita nggak tahu market kita ada di mana sebenarnya gitu. Kita cuma ikut tren aja gitu. Karena TikTok lagi rame, orang-orang banyak coba di TikTok, aku mau coba di TikTok gitu. Padahal produk kita marketnya nggak ada di situ gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi riset dulu marketnya ada di mana, ngumpulnya mereka di mana, baru eksekusi. Gitu. Jangan kebalik ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh punya budget lebih gitu ya, mungkin punya habis dapetin gajian atau bonus gitu ya, terus bingung mau diapain gitu ya budgetnya, ya mungkin teman-teman bisa alokasikan untuk rekrut tim misalnya, atau admin lah kurang lebih, rekrut 1 orang untuk bantuin teman-teman tuh manage akun media sosialnya. Misalnya teman-teman lagi punya 5 akun di semua media sosial gitu ya, kita sendiri tuh nggak mungkin manage semuanya sendiri. Saya yakin itu tidak mungkin gitu, karena 5 medsos pasti beda-beda dong kontennya, nggak mungkin sama ratakan gitu. Twitter punya konten yang tersendiri, YouTube juga punya konten sendiri, yang lain-lain juga gitu ya. Jadi jangan sampai kewalahan. Kalau misalnya ada budget ya rekrut orang aja gitu, gaji orang untuk bantu-bantulah manage media sosial, bantu-bantu kerjaan gitu. Misalnya dari 5 dia ambil 3 gitu ngurusin, kita cuma 2 ya lumayan kan, bisa fokus ke yang lain gitu. Yang 3 biar dia ngurusin, kita kasih briefnya langsung ajar gitu. Kalau misalnya nggak ada, jangan dipaksa. Kalau misalnya nggak ada budget nih, jangan dipaksa. Nggak apa-apa manage sendiri kayak saya dulu, nggak apa-apa. Tapi ya harus tanggung resikonya gitu, harus menjadikan banyak waktu untuk bisa bikin konten kayak begini gitu ya, riset sendiri, perhatiin algoritmanya sendiri gitu ya. Oleh karena itu saya juga jarang online di semua medsos gitu, saya fokusnya ya paling di YouTube sama Instagram, udah 2 itu doang gitu. Twitter ya paling buat jualan yang lain gitu, sisanya saya nggak terlalu main gitu. Facebook udah jarang buka, TikTok apalagi gitu ya, saya nggak ngerti TikTok nih sebenarnya. Jadi ya saya nggak main di TikTok, saya cuma lihat-lihat doang gitu. Oh iya banyak yang cuma di TikTok, ya oke, bagus, dia paham gitu. Karena saya nggak paham jadi ya saya nggak ikut. Gitu. Intinya sih kalau misalnya di organic marketing itu menurut saya adalah manfaatin platformnya aja tanpa mengeluarkan budget iklan. Intinya sih kayak begitu sebenarnya ya kan. Tentu banyak elemen lain dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi promosi kita gitu ya. Nanti itu akan dibahas di lain kesempatan aja. Yang penting teman-teman udah ngerti dulu bahwa organic marketing itu seperti itu gitu. Gambarannya udah ngerti loh, udah paham gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman mau, nanti kita akan bahas lagi elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi efektivitas promosi dari organic marketing. Siapa tahu kalau misalnya teman-teman pengen dibahas lebih lanjut, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.